selamat siang sobat-sobat RSUD, balik lagi dengan saya Dr. Anjar. Dan di sebelah saya nih ada narasumber baru dengan dokter siapa dok? Dr. Elisa. Dr. Elisa, dia di spesialis gizi klinik, beliau di spesialis gizi klinik. Di sini kita akan bahas topik yang menarik banget nih dok. Topiknya adalah Lebaran kok badan jadi lebaran ya dok. Kayaknya kalau misalnya ini pasti banyak banget nih dok yang nonton dan pasti banyak banget pertanyaannya dok ya. Ini gimana sih dok pendapat dokter mengenai stigma kok lebaran jadi orang mengenainya badan jadi lebaran nih dok. Kalau dokter gimana tanggapannya nih dok sebagai dokter gizi klinik nih dok? Lebaran badan jadi lebaran. Berarti lebaran di sini ada ukuran bertambah besar ya. Betul dokter. Kan biasanya kalau orang puasa makannya dikit, jadinya badannya kecilan dok. Nah habis lebaran kok malah jadi makin besar nih dok. Ya. Puasa mengecil, habis lebaran malah besar. jadi itu jadi kayak Melebar. dietnya gagal nih dok. Makanya kita di sini mau ngomongin nih dok, ini kan topik yang menarik, gimana nih kita sebagai yang ingin menjadi kecil badannya dan proporsional dan sehat, dari dokter gimana tanggapannya biar kita habis lebaran ini tidak lebaran dok gitu. Iya. Jadi kenapa bisa lebaran? Jadi sebenarnya dari asupan yang kita makan, dari sisi jumlah energi kalori dalam satu harinya itu melebihi dari kebutuhan kalori yang diperlukan oleh orang itu. Itu mungkin tadinya pada saat berpuasa bisa dijaga dengan berpuasa, makannya mungkin agak terbatas ya, waktu makannya juga. Kemudian setelah lebaran banyak makanan yang gurih-gurih, yang enak-enak, banyak daging juga, mungkin makannya porsinya ada yang porsinya makan bertambah, itu yang bikin salah satunya bertambah besar. Nah, jadi bertambah, badannya juga tambah lebar itu karena ada kelebihan dari energi atau kalori yang dimakan dalam sehari daripada yang diperlukan oleh tubuh kita. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya gimana sih dok rekomendasikan kalau selama kita puasa kan kita jatuhnya makan cuma 2 kali sehari. Sebenarnya gimana sih dok untuk rekomendasi bagaimana makan yang baik seenggaknya nih untuk yang tadinya badannya proporsional agar tetap proporsional, atau badan yang tadinya besar bisa menjadi proporsional, atau yang kecil jadi proporsional. Makannya tuh harus berapa kali? Apakah tetap 2 kali seperti kita puasa dengan window period untuk puasanya yang sepanjang itu, atau berapa kali terus makanannya tuh apa aja tuh baiknya, gimana sih dok agar kita menjaga badan kita biar kita tidak lebaran gitu dok. Sebenarnya sini pasti yakin ngomongin tips diet dokter yang bisa dilakukan di kehidupan nyata dokter. Iya, jadi untuk makannya sebaiknya memang tetap 3 kali sehari. Apalagi kalau kita tidak berpuasa lebih mudah ya untuk mengatur makan 3 kali sehari. Makan utamanya sarapan pagi jangan dilewatin, kemudian makan siang dan makan malam. Kemudian di antara jeda makan pagi dan makan siang itu ada snack atau selingan pagi hari, terus di antara siang makan siang dan makan malam itu ada selingan di sore hari. Oke dok. Kalau misalnya nih kita kan pasti tapi dok saya makan biskuit aja jadi gendut atau gimana tuh dok. Ini sedangkan rekomendasinya dari dokter jatuhnya 3 kali makan besar, 2 kali snack ya dok ya. Apa sih dok makanan yang dianjurkan? Terus kan lagi rame banget nih dok masalah si nasi porang, nasi shirataki, tapi kan harganya nggak terjangkau untuk semua orang ya dok ya. Nah itu gimana nih dokter menanggapinya dok? Ya, jadi untuk makanan yang kita makan untuk 3 kali makan utama itu harus memenuhi jumlah yang diperlukan oleh tubuh juga, kemudian juga komposisi zat gizinya juga harus terpenuhi, yaitu ada karbohidratnya, kemudian ada lauk pauknya terdiri dari lauk hewani, kemudian juga lauk nabatinya, kemudian juga sayur, itu juga harus terpenuhi. Kemudian juga dari sisi pengolahannya juga harus diperhatikan, jangan sampai isinya pengolahannya banyak yang digoreng. Gitu. Itu karena berkontribusi juga pada kelebihan kalori apabila makanan dalam jumlah yang berlebihan. Gitu. Kalau untuk snacknya sendiri mungkin jadi batasi kalau misalkan mau tadi contohnya biskuit. Nah, makan biskuitnya jangan banyak-banyak, mungkin cukup 2 keping atau 3 keping atau paling banyak 4 keping. Itu pun untuk biskuit yang polos ya, yang kayak crackers tanpa isi dari tanpa biskuit yang ada bukan biskuit yang ada isinya, jadi bukan tanpa biskuit susu selai-selai gitu dok? ya. Bukan biskuit yang isinya selai. Gitu. Tapi kalau biskuit susu boleh? Mungkin masih bisa, tapi jumlahnya dibatasi. Lebih bagus lagi kalau bisa dilihat komposisi dari informasi nilai gizi dari makanan yang dimakan. Oke deh dok, mungkin kita berkaca dari yang masalah lebaran dulu ya dok. Ini kan makanan lebaran identik dengan banyaknya santan ya dok ya.
pasti yang ada opor lah, yang ada krecek lah, yang ada gudeg lah dan semacamnya ya dok ya. Nah ini gimana caranya kita dari kita yang tadinya makannya cuma 2 kali, terus lebaran kan mungkin kalap atau gimana ya dok ya, jadi badannya jadi bisa naik sehari aja naik 2-3 kilo nih dok. Jadi harusnya gimana nih pas lebaran kita makan makanan enak ini bagaimana? Apakah kan dokter tadi bilang makan 3 kali makanan beratnya, tapi maksudnya secara jumlahnya apalagi udah bentuk macam-macam nih dok, kayak opor, ayam, oke. Tapi kan nanti si kuahnya pasti kan kalorinya akan berbeda nih dok. Nah terus gimana nih kita untuk menyiasatinya dok, seenggaknya biar kita nggak kelewat batas gitu dok? Ya, jadi untuk porsi makannya itu memang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Misalkan makan pagi untuk yang sekitar 1.300 atau 1.500 kalori, pada saat makan pagi, makan siang, makan malam itu bisa dengan jumlah nasi 1 porsi, porsi sekitar ukuran 1 gelas belimbing atau 100 gram gitu. Kemudian lauk pauknya, hewaninya boleh 1 potong daging ayam ukuran sedang atau daging ikan atau daging sapi. Daging sapi juga dibatasin, jangan sering-sering. Dalam 1 minggu maksimal 2 kali boleh. Kemudian untuk kuahnya juga kan rata-rata kalau lebaran ini bersantan ya. Betul, dokter. Lemak juga, kalori nanti lebih tinggi. Nah, kalau kita mau pakai kuahnya boleh, tapi jangan berlebihan. Cukup sekedar ada rasanya paling sekitar 1 atau 2 sendok makan dari bumbu kuahnya. Oh gitu, jadi sebenarnya tetap mirip-mirip aja, cuman misalnya kalau yang berkuah dibatasi, apalagi kuah-kuah yang berminyak dan berlemak kali ya dok ya? Iya. Terus Kemudian pemilihan dagingnya juga jangan yang berlemak. nah itu dia dok, kan udah susah kan, dan menjadi campuran terus kayak oh akhirnya bisa makan kayak gitu dok. Nah mungkin kan juga ada yang bilang gini dok, kalau misalnya terus lagi rame yang intermittent fasting dok. Iya. Ini kan jadi ya kita ngarahnya ke arah ngomongin diet ya dok ya. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya orang diet itu harus sarapan. Kalau nggak sarapan nanti malah nanti lebih cepat gemuk. Jadi kalau dokter baiknya orang tuh makannya kayak gimana sih dok? Kan kalau tadi dokter bilang 3 kali sehari. Tapi ada yang bilang bagusnya intermittent fasting. Ada yang bilang bagusnya gini gitu. Kalau dokter tetap menyarankan hal yang sama atau tetap tergantung orangnya dok? Ya, jadi sebenarnya memang idealnya makan 3 kali sehari untuk makan utamanya. Nah, kalau untuk pasien-pasien tertentu ada yang cocok dengan intermittent fasting, hasilnya bagus, silakan. Jadi memang kembali lagi lebih ke personalized atau sesuai dengan kebutuhan dari individu masing-masing. Itu. Dan perlu diperhatikan adalah jumlah asupan kalori seharinya juga jangan sampai berlebihan. Itu kunci utamanya. Kadang kan gini dok, banyak orang yang pasti nggak tahu dok berapa sih sebenarnya jumlah kalori yang saya butuhkan gitu dok. Kan sangat personalis, sangat masing-masing. Terus apalagi udah ngomongin misalnya 1.500, pasti orang bingung 1.500 itu sebanyak apa ya dok, kayak gitu. Itu gimana ya dok menentukan oh kebutuhan saya ternyata kamu tuh cuma 1.000 atau kebutuhan kamu tuh ternyata cuma 1.500 atau ternyata kamu bisa sampai 2.000, itu gimana ya dok cara? Nah itu dihitung dari menghitung kebutuhan energinya. Bisa dengan kalau kita biasanya menghitung saya dengan rumus Harris Benedict atau bisa juga dengan rule of thumb. Jadi ada yang perhitungan untuk kilogram berat badannya antara 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Itu masing-masing ada pertimbangan tersendiri untuk menggunakannya itu. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan overweight atau obesitas, apakah perhitungannya sama atau dikalikan dengan berat badan ideal tuh dok? Iya, untuk perhitungannya hampir sama, tetapi untuk pengalih dari berat badannya kita pengen gunakan berat badan ideal atau berat badan yang disesuaikan untuk pasien obes yang IMT-nya sangat besar. Itu. Oh, kayak gitu dok. Terus dok, kalau misalnya nih dokter sebagai dokter gizi, kalau dokter tuh apakah lebih ada yang bilang jangan makan nasi putih itu jahat gitu. Kalau dokter nih, apakah menurut dokter nasi putih bisa dimakan baik-baik aja atau memang sebaiknya diganti ini dengan glycemic index yang lebih rendah, misalnya apalagi yang saya bilang tadi ya, ada yang beras shirataki atau beras porang atau diganti beras merah, beras hitam gitu dok. Kalau saya dari dokter ya, kalau rekomendasi gimana dok? Kalau dari saya rekomendasi makan nasi putih tetap boleh, tetapi harus diperhatikan tadi jumlahnya, jangan berlebihan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Mungkin bisa untuk lebih akuratnya bisa dihitung kebutuhannya berapa supaya dalam asupan seharinya tidak berlebihan dan diatur pola makannya. Nah, kalau beras tadi beras porang, beras shirataki memang mungkin kalorinya rendah, cuma kan cuma harganya tidak terjangkau. Beras shirataki setahu saya juga kalorinya sangat rendah, mungkin sekitar
hampir mendekati tidak ada kalorinya itu. Iya dok, hanya katanya sih 28 kalorian ya dok Iya, ya? sangat rendah banget. Kayak gitu dok. Terus dok, ini termasuk pertanyaan pribadi saya sebagai moderator ya, saya pengen tanya, misalnya ada orang yang sudah berhasil diet nih dok, turun banyak. Pas diet misalnya dia diet kita jadi misalnya intermittent fasting atau misalnya dia berasa diganti, nah karena dia udah merasa sudah mencapai berat badan yang dia inginkan, terus dia kembalilah ke pola makan yang setelahnya, terus kembalilah ke berat badan dia sebelumnya nih, sebelum diet dok. Ini gimana sih dok cara kita menyiasati kalau misalnya kita udah diet untuk tetap stay di berat badan yang sudah kita capai itu dok? Apakah harus tetap stay dengan pola makan yang seperti itu terus menerus? Kadang kan makanan diet nggak enak ya dok ya, misalnya kita nggak terlalu bebas, misalnya jadi kayak ngurangin tepung lah, ngurangin manis lah, kayak gitu dok. Iya, jadi untuk supaya mendapatkan stabil, jadi sebaiknya memang tetap dipertahankan untuk pola diet yang sudah berhasil itu. Jangan sampai setelahnya kita makan kembali lagi ke pola yang lama, nanti makan yang manis-manis berlebihan, dimana makan yang manis-manis atau tepung juga yang dalam jumlah cukup banyak, itu kan kalori juga cukup tinggi ya. Jadi membantu untuk meningkatkan, jadi punya kontribusi untuk meningkatkan si berat badan itu ke kondisi yang awal lagi. Oh gitu, jadi memang sebaiknya kalau misalnya kita mau diet itu harus polanya yang nanti menjadi habit ya dok ya? Iya, betul. Harus menjadi habit, berarti harus kita senyaman mungkin sesuai orang masing-masing ya dok ya? Iya, betul. Gitu. Terus kalau dokter nih melihat sebagai dokter gizi, apakah lebih baik diet itu yang cepat turun atau yang lama banget turunnya, misalnya sebulan cuma turun setengah kilo gitu? Kalau dokter ngeliatnya yang lebih bagus yang mana nih dok? Kalau saya dari segi saya melihatnya lebih bagus yang turunnya bertahap pelan-pelan. Itu jadi tidak terlalu cepat juga. Kenapa Jadi tuh dok? Karena nantunya takutnya reboundnya lagi itu. Jadi langsung lebih cepat gemuknya lagi ya dok ya? Iya, kadang-kadang ada yang sudah kita jadi pasiennya ada yang memaksakan atau untuk supaya target itu tercapai, tapi setelah itu akhirnya pola makan kembali ke habit yang lama. Jadi belum terbentuk kebiasaan untuk makan yang bagusnya. Jadi emang lebih baik tuh pelan-pelan tapi pasti ya dok ya, dibanding yang buru-buru taunya habis itu terlalu berat jadi dan tidak menjadi habit ya dok ya. Dokter mungkin kan kalau misalnya masalah gizi itu memang sangat personalized, paling kalau misalnya kita hanya bisa ngobrolin sesuatu yang lebih luas ya dok ya, dan pasti penonton nih agak bingung gimana cara nerapinnya di kehidupannya sehari-hari. Gimana kalau misalnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja dok, yang ada di kolom pertanyaan YouTube boleh ditampilkan. Ini ada pertanyaan yang pertama dokter. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah efektif untuk mengurangi kadar gula dalam nasi kita dengan menyimpannya dahulu dalam kulkas, besoknya baru dihangatkan sesuai kebutuhan yang diperlukan? Terima kasih. Oh ini ramai banget nih dok nih di sosial media, ada yang bilang memang kalau nasi dingin nanti glycemic indexnya menjadi berkurang dan semacamnya. Ini juga tahap menarik sih dok. Iya, jadi untuk nasi yang sudah matang kemudian disimpan dalam kulkas, kemudian dikonsumsi lagi, itu kadar gulanya atau indeks glycemic loadnya ini ya lebih rendah, karena pada saat kita menyimpan dalam kulkas itu akan terbentuk zat yang resisten, jadi yang sulit untuk dipecah dicerna gitu. Nah itu yang membuat dapat membantu menstabilkan kadar gula darah juga. Berarti di yang sosial media yang share ini nggak hoax ya dok ya? Iya, berarti kalau misalnya dari dokter ini proof ya dok ya? Berarti boleh untuk kita lakukan ya dok, untuk salah satu cara untuk diet kita gitu dok? Iya betul. Oke. Jadi yang nanya pertanyaan nomor pertama ini bisa dilakuin ya untuk salah satu cara untuk dietnya gitu. Jika ingin tetap makan nasi putih tapi dengan glycemic index yang lebih rendah. Yang pertanyaan kedua, selamat siang dok, mau tanya, apakah kalau makan malam itu penyebab perut buncit? Dan kalau diet dengan cara jendela jam siang saja itu sehat gak ya dok? Ini yang tadi saya pertanyakan dok terkait intermittent fasting ya dok ya? Iya. Gimana ini dok tanggapannya dokter dok? Jadi makan malam apakah penyebab perut buncit? Sebenarnya tidak juga. Tergantung dari jumlahnya yang dimakan, apakah berlebihan atau tidak. Kemudian jam makan malamnya juga jangan terlalu malam dekat dengan jam tidur. Baiknya berapa jam dok? Mungkin sekitar jam 6 atau paling setengah 7 malam itu sudah makan. Gitu. Karena kita kalau itu dengan asumsi tidur sekitar jam 9 ya, jam 9-an. Kalau misalnya kayak kita nih dok yang nakes kan, kita misalnya ada jaga malam nih dok, jadinya nggak tidur nih dok.
bagusnya makan malamnya jam berapa ya dok? Nah kalau yang nakes ini dengan nggak tidur itu memang ada perubahan dari siklus diurnalnya juga, sehingga membuat pada saat malam itu cenderung lebih lapar, akhirnya mencari makan juga. Iya dok, gitu. apalagi kita kadang, apalagi kalau misalnya udah kasih rame banget jam 11 Lupa lapar makan ya. atau lupa makan, atau jadi kita kelaparan terus baru makan tengah malam dok. Jadi emang pola makannya juga jadi kita nggak terjaga. Gimana tuh dok untuk yang punya, mungkin kan nggak, yang kerja shift nggak cuma kita doang ya dok, ada beberapa orang, gimana tuh cara menyiasati jadi tidurnya kan jadi ke pagi atau ke siang tuh dok? Apakah tetap jam makan malamnya jam segitu terus di stop baru makan pagi sebaiknya, atau boleh makan malam terus paginya jadi stop, apa gimana dok? Sebaiknya kalau bisa di jam yang tadi jam tujuan makan, kalau ada misalkan bisa waktu makan dulu nggak apa-apa gitu. Kalau nggak keburu akhirnya ya udah makan malam, tetapi habis itu makan pagi tetap harus diperhatikan juga. Dan saat makan malamnya juga porsi jangan terlalu banyak, jangan berlebihan juga. Gitu. Oke dokter. Jadi sebenarnya tadi udah seperti yang dijelaskan sama dokter Elisa ya teman-teman ya, kalau misalnya makan malam tuh baiknya jam 6, jam 7, jangan deket-deket. Tapi yang nyebabin perut buncit tuh sebenarnya apa sih dok? Apakah bener hanya karena makan malam, atau makan berlebihan, atau karena kurang olahraga, apa gimana nih dok? Jadi kalau perut buncit itu umumnya rata-rata yang bertambah adalah lemaknya ya, lemak di perut. Nah itu bisa disebabkan karena tadi kalori yang dimakan berlebihan. Kemudian juga dari kalori makan berlebihan, kemudian tidak ada aktivitas fisik di mana kalori yang tidak ada pembakaran kalori dari tubuh kita yang keluar tidak ada atau minim sekali, akhirnya akan mengakibatkan kelebihan dari kalorinya itu menjadi akumulasi dari ataupun disimpan dalam bentuk lemak. Gitu dok. Jadi nggak cuma perut buncit aja ya dok ya, jadi kayak tahan gelambir atau pipi cabi ya dok ya. Itu gara-gara intinya kurang gerak ya dok ya, makannya banyak, kurang gerak. Jadi antara gerak kurang, jadi surplus kelebihan energinya makin banyak. Gitu. Akhirnya menumpuk lemaknya. Kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan nomor 3 ya dok ya. Dok, izin, waktu pertama saya puasa, saya mengalami GERD sampai nggak enak tenggorokan saya. Apakah puasa itu bisa menyebabkan GERD dok, dan buang air pun menjadi tidak teratur katanya dok? Ya, puasa apakah mengakibatkan GERD? Ini bisa terjadi pada pasien-pasien atau orang yang memang mengalami gangguan di lambungnya, di mana kadar asam lambungnya tinggi sehingga terasa sampai ke daerah tenggorokan ya, atau kerongkongan situ rasanya. Kemudian kalau buang air menjadi tidak teratur nih biasanya karena pada saat puasa jumlah minumnya lebih sedikit, dan pada saat sudah berbuka puasa sampai waktu sahur itu jumlah air minumnya tidak diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Oh gitu dok, makanya jadi nggak cuma hanya karena kurang serat atau kurang buah ya dok ya, cairan, kekurangan cairan juga bikin pasien jadi susah BAB ternyata. Gitu. Kita lanjut mungkin ya dok ya ke pertanyaan keempat. Dok, bagaimana untuk orang yang tidak biasa sarapan, bahayakah dok? Nah kalau orang yang tidak biasa sarapan ini bahayanya berbahaya atau tidak? Nah ini harus diperhatikan lagi, hati-hati orang tidak bisa terbiasa sarapan. Nah ini kan artinya kehilangan jadwal makan pagi hari. Nah pada beberapa orang tertentu akan mengakibatkan makan siang menjadi lebih banyak. Jadinya nanti jadi kayak binge eating gitu ya dok betul. Ya. Jadi memang sebaiknya tuh sarapan ya dok, seperti tadi dibilang 3 kali makan, ada 2 snack, tapi snacknya bukan kayak ciki-cikian ya teman-teman gitu. Apalagi snacknya Indomie, itu bukan snack. Iya bukan snack, itu karena kalorinya berat, hampir sama dengan 1 kali makan siang bisa. Oh gitu dok, 1 Indomie dok. Apalagi kalau kita bisa makan Indomie tuh banyak kondimennya dok, kayak ada telurnya lah dok, tambahannya. Ada itu. Jadi kalorinya gede banget ya dok ya. Pertanyaan nomor 5 dok, tips dong dok, gimana caranya selalu menjaga pola makan yang benar dari mulai sarapan? Gitu. Ya tadi untuk pola makan yang benar dari sarapan, sarapan pagi dengan tadi ada isinya nasi sebagai sumber karbohidrat atau sumber energinya. Kemudian ada lauk pauknya, lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur. Pengolahannya juga diutamakan jangan digoreng gitu. Kemudian untuk makan siang, makan malam juga hampir sama, harus memenuhi itu tadi, ada karbohidratnya, ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian juga sayur-sayurannya. Kemudian makan malam juga sama.
Lalu jangan lupa ada buahnya juga, boleh dimakan siang makan malam, atau kalau sudah rasanya sudah cukup kenyang, boleh nanti di jam selingannya ditambahkan dengan buah-buahan. Gitu. Gitu dok. Jadi gitu ya teman-teman, makannya jadi dibagi menjadi part yang lebih banyak ya dok ya. Jadi rasa nggak craving, jadi nggak binge eating jatuhnya ya dok ya. Kan kalau 3 kali tambah 2 kali snack, jatuhnya nggak terlalu lapar untuk selanjutnya ya dok ya. Harapannya kayak gitu. Oh iya, ini ada juga pertanyaan di belakang kamera, mau nanya apa nih? Mau nanya dok, kalau misalnya pagi-pagi itu kalau misalnya kita sarapan roti atau susu ataupun sarapan biasa, kenapa suka jadi sakit perut? Mules dok. Mules. Mules maksudnya jadi pingin BAB ya, buang air besar. Jadi makanya malah sarapan karena suka mules pagi-pagi. Jadi gini, sebenarnya pada saat kita makan, makanan masuk ke dalam lambung, itu ada yang namanya refleks dari lambung ke usus besar. Jadi atau gastrokolik refleks ya. Itu yang mengakibatkan pada saat makan nanti tidak lama kemudian ada rasa ingin buang air besar. Sebenarnya itu normal karena memang ada refleks dari dalam tubuh kita untuk menstimulasi atau mensinyalir sinyal yang didapat dari lambung menuju ke otak, kemudian direspon di usus besar untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah kita makan sebelum-sebelumnya. Gitu. Dokter, mungkin ada izin satu pertanyaan, ini saya penasaran aja sih dok. Kan rame nih di sosial media cara diet, macam-macam cara diet. Itu salah satunya adalah dengan namanya orang jualan produk ya dok ya. Biasanya mereka menjual pencahar sebenarnya dok. Sebenarnya aman gak sih kita untuk mengkonsumsi pencahar setiap hari? Bahkan ada yang menganjurkan 2 kali sehari, memang jadi lancar, tapi kan memang keluar jadi banyaknya air ya dok ya, cepat turunnya karena air. Nah, tapi ini kalau ada efeknya nggak sih dok kalau kita meminum pencahar dalam jangka waktu panjang dok, bahayanya apa sih dok gitu? Apakah atau dokter sebagai dokter gizi, sebenarnya nggak apa-apa kok orang mau diet dengan pakai cara pencahar atau gimana nih dok? Ya, kalau dari saya sendiri lebih baik diet dengan cara yang alami, jadi memenuhi kebutuhan zat gizi, kemudian juga jumlahnya seimbang. Jadi memang untuk penggunaan pencahar sebaiknya tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka waktu lama, apalagi memang tidak ada perubahan dari pola buang air besarnya ya, dimana misalnya normal itu kan antara 1 hari sampai 3 hari ya untuk buang air besar. Nah, setelah dengan penggunaan pencahar ini biasanya pergerakan usus akan meningkat, waktu transit di ususnya juga akan memendek sehingga akan lebih banyak keluar cairan, kemudian bisa mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan, lalu juga elektrolit dalam tubuh kita akan berubah karena ikut keluar dan tidak sempat terserap di usus besar. Gitu. Jadi kalau misalnya dokter sebagai memang ahlinya nih dok di bagian gizi klinik, memang lebih menyarankan secara alami dan menjadi habit ya dok ya. Iya, betul. Jadi nggak rebound, nggak dan diri kurus jadi lucu lagi gitu kan, jadi gemoy lagi. Jadi cabi lagi. Ada bang kamera, ada yang mau bertanya juga dok. Dok, kalau misalkan tidak tidur seharian, itu yang bakal terjadi ke perutnya bagaimana sih dok, ke dalam tubuh kita gitu? Apakah jadi lemak semua Ya, yang kita makan sebelumnya? Maksudnya tidak tidur seharian. Jadi tidurnya nggak teratur dok, tidur nggak cukup. Kan ada yang bilang salah satu penyebab gendut adalah karena tidur tidak cukup, dan tidur itu sangat penting agar tubuh itu mempunyai waktu untuk mencerna makanan dan sebagainya gitu loh dok. Iya, jadi memang dengan istirahat yang cukup, regulasi hormonalnya, terus waktu ya hormonal yang diurnal itu untuk di pagi hari dan malam hari itu normal teratur. Nah, kalau istirahat tidak cukup, otomatis regulasi hormonal ini akan terganggu. Kemudian juga bisa mengakibatkan peningkatan rasa lapar, itu yang sering terjadi. Jadi akhirnya mengakibatkan makan lagi berlebihan lagi. Jadi kalau kata menurut dokter Elisa itu penyebab kita kalau nggak tidur malah jadi gemuk, selain emang hormonnya jadi terganggu, terus udah hormonnya terganggu jadi menyebabkan kita lapar mulu kayak gitu. Jadi udah tidak terserap nih, terus kita tambah banyak yang masuk, tidak banyak yang keluar teman-teman. Jadi harus harus yang antara yang masuk dan keluar harus seimbang ya dok ya. Iya, betul. Kayak gitu.
mungkin kita udah cukup ya dok ya, pertanyaan udah cukup banyak baik dalam audiens di dalam sini maupun yang dari YouTube. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang memang penasaran berkaitan dengan gizi, atau misalnya juga pengen diet atau pengen gendutin badan atau pengen pola hidup sehat atau punya penyakit-penyakit kronik misalnya diabetes, hipertensi, kan itu perlu juga nih diatur pola makannya. Bisa langsung aja datang ke polinya Dokter Elisa. Kapan nih dok polinya di RSUD Kota Bogor? Di RSUD Kota Bogor ada di hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam berapa ya dok? Jamnya jam 12 sampai jam 3 sore. Khusus hari Selasa dan Jumat mulai dari jam 1 sampai jam 3. Oh, nah jadi tuh teman-teman bisa langsung datang ke ahlinya, ke Dokter Elisa, ada di Poli RSUD Kota Bogor. Mungkin cukup sekian dulu podcast dari kita nih tentang lebaran yang mengarah ke pola makan dan diet ini dok. Jangan lupa untuk subscribe link YouTube dari RSUD Kota Bogor. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.